Ada orang di luar ditantangin. Sini, kalau berani kamu masuk rumah. Kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah. Jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah, nantangin masuk rumah tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah, sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada tuh prioritas bukti, akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Di sebelah kiri saya ada Bang Samsir Jalil, SHMH, selaku bagian dari tim advokasi. Kemudian ada juga Profesor Dr. Herman Kadir, SHMU. Kemudian juga ini Pakistani ya, Haja Azam Khan. Ya. Beliau adalah Bang Azam Khan dengan wajah khasnya, dengan pakaian yang khas juga gitu. Selamat sore Bang Azam. Dan ini advokat yang original. Original. Juga ada Sri Kandi, advokat kita yang meskipun berstatus sebagai tersangka tapi beliau tetap advokat dan selalu kami libatkan dalam kegiatan advokasi tim kami, yakni Bu Kurnia Triroyani. Selamat sore Bu Kurnia. Dan ada juga Bang Yasin Hasan Esa, beliau adalah bagian dari tim kami. Juga ada Ibu, saya dulu menyebutnya Bu Susiasi saja, ternyata nama lengkapnya adalah Ibu Untung Susiasi, sarjana hukum, magister hukum. Ya, ya pokoknya. Kemudian ada Bu Dio, tadi sudah saya perkenalkan. Ada Bang Baharul Zaman, ini bagian dari tim advokasi yang meme-nya sering beredar di sosial media. Kami sering mengirimkan meme-meme yang berkaitan dengan pembelaan hukum dan perjuangan yang kami lakukan. Kemudian ada Bu Firka Dewi, ya. Kemudian juga ada Pak Fajar Gora, sarjana hukum, magister hukum, juga timnya yang lainnya. Kemudian di ujung ada Ibu Kartika Pranasari, SHMH, juga sejumlah tokoh-tokoh aktivis yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya kami tidak dalam kerangka memberikan respon terhadap apa yang baru saja kita saksikan, yakni adanya putusan terhadap perkara nomor 301 garing PIT garing UB garing 2024 garing PNJKT 2026 maksud kami ya, garing PNJKT TMR, yang baru saja telah mengabulkan eksepsi dari terdakwa Tifa Uziatia Suma dan menyatakan bahwa dakwaan jaksa itu memang tidak cermat sehingga perkara dihentikan. Kami lebih kepada memberikan kedudukan hukum, pandangan, sikap kami terhadap advokasi kasus ijazah yang hari ini sedang atau terus selalu diperbincangkan publik, karena belakangan memang ada klien-klien yang sebelumnya berjuang bersama kami menempuh jalan yang berbeda dengan apa yang sudah menjadi komitmen awal bersama kami. Kenapa demikian? Karena sejak awal tim kami hadir dibentuk tidak untuk dan atas nama individu tertentu, tidak untuk hanya ansih membela orang-orang tertentu, karena kami memang tidak pernah dibayar. Kami benar-benar pro bono, dan motivasi kenapa kami mau pro bono, tidak mau dibayar, atau kami terus meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan uang untuk terus melakukan advokasi,
karena ada amanah dari rakyat sehubungan dengan kasus yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung tuntas, bahkan sempat mengorbankan 2 anak bangsa, yakni Bambang Trimulyono dan Gus Dur atau Sugi Nur Harja, yang tentu saja harapan kami dengan advokasi yang kami lakukan, persidangan ini bisa masuk pada pokok perkara, sehingga bisa disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia apa sih ujung dari perdebatan ijazah Saudara Joko Widodo. Namun sekali lagi sayangnya, satu sisi mungkin kami bisa berbesar hati atau kami bisa menyatakan bahwa apa yang kami prediksi terbukti, yakni salah satunya akhirnya eksepsi diterima sehingga tidak perlu masuk pokok perkara, dan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada Joko Widodo untuk tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Padahal titik krusial dari kasus ijazah palsu itu adalah kehadiran Saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sekaligus menunjukkan ijazah yang selama ini diperdebatkan oleh publik, dan kami tim sendiri sudah mengakses ijazah tersebut di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, di mana ijazah itu tidak lain dan tidak bukan adalah ijazah yang selama ini sudah beredar di tengah masyarakat, yakni ijazah dengan foto seorang pria berkumis tipis, berbibir tebal, juga menggunakan kacamata, yang diyakini oleh masyarakat itu bukan foto Joko Widodo. Tinggal satu langkah krusial lagi, yakni menghadirkan Joko Widodo dan ijazah tersebut di persidangan. Dan harapannya adalah dengan perjuangan orang-orang yang selama ini kami dampingi. Tapi akhirnya kami juga harus berbesar hati bahwa ternyata tidak semua pahlawan itu bisa menuntaskan perjuangan. Tidak semua pejuang itu sampai garis finish. Ternyata kasus ini harus berakhir kosong-kosong. Yakni tidak ada kejelasan tentang ijazah ini. Kenapa? Karena ketika eksepsi diterima berarti peradilan ditutup, tidak ada proses membuktikan perkara, tidak ada proses menghadirkan saksi, dan tentu saja tidak ada proses untuk menghadirkan Saudara Joko Widodo termasuk ijazahnya di persidangan. Kira-kira itu yang dalam konteks hari ini ingin kami sampaikan. Yang paling penting adalah bahwa kami akan menjelaskan melalui koordinator kami tentang kenapa belakangan kami jarang hadir di publik dan kami cenderung mendiamkan berbagai komentar yang sebenarnya tidak sesuai fakta, yang kadang-kadang hanyalah tafsiran sepihak, bahkan fitnah-fitnah yang sangat jahat, yang tentu kami bersabar untuk mengkompilasi semuanya, untuk kami jelaskan pada waktu yang tepat. Dan hari ini rasanya sudah tepat bagi kami untuk menjelaskan tentang posisi dan kedudukan kami, perjuangan yang kami lakukan, termasuk pilihan strategi. Kami pernah menyampaikan bahwa ketika perbedaan itu hanya dalam soal strategi, kami bisa berbesar hati bahkan menghargai setiap pendapat. Namun ketika perbedaan itu sudah sampai pada perbedaan visi, di mana visi awal pembentukan tim ini adalah untuk membongkar kasus ijazah Saudara Joko Widodo ini sampai tuntas, ternyata ada yang berbeda visi, ada yang lebih memilih visi menyelamatkan diri, visi untuk melalaikan tugas dan tanggung jawab tentang pembuktian penelitian itu sendiri, padahal masyarakat dulu dibuat heboh, bahkan dibuat yakin ijazah ini menjadi diyakini palsu, itu adalah hasil penelitian beberapa orang yang sebelumnya kami dampingi. Tiba-tiba ada yang mencari selamat, meninggalkan perjuangan dengan modus mengubah hasil penelitian. Ada yang kemudian langsung melakukan proses perdamaian meskipun secara implisit dengan mendatangi kediaman Joko Widodo. Bahkan belakangan ada ya meminjam ungkapannya Bang Herman Kadir, yakni menempuh jalan restoratif justice melalui putusan, baik putusan eksepsi maupun putusan pra peradilan. Itu pengantar saja, lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Bang Petrus Celestinus, sarjana hukum. Namun sebelum penjelasan dari koordinator litigasi kami juga pengantarnya, kita akan hadirkan Ibu Firka Dewi, sarjana hukum. Beliau selain advokat ternyata juga seorang penulis puisi yang dalam dinamika ini baru saja menuliskan sebuah puisi. Karena itu kami mohonkan kepada beliau untuk bisa berdiri dan membacakan puisinya. Kepada Bu Firka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kekompakan yang lahir dari ketulusan. Volume diangkat. Ketika jiwa mencari raga, dunia seakan dalam kendali. Naluri berkata, mereka yang bertahan bukan mereka yang mencari jalannya sendiri, tetapi mereka yang saling menjaga untuk selalu berjalan bersama. Kesetiaan bukan diukur dari jalan terasa mudah, tetapi cobaan menerpa. Di sanalah persahabatan menemukan maknanya. Kebersamaan yang ditempa oleh kesederhanaan, waktu tak akan hilang hanya karena beliung yang berputar. Kekuatan sejati hadir dari hati yang tulus untuk memilih jalan beriringan. Jika pagi menjelang, dunia akan mengerti ada kekuatan besar dari kebersamaan yang telah diuji oleh badai. Tak pernah ada ruang untuk pematik karena api bisa menyambar. Tapi selalu ada ribuan akar yang terus menopang pohon agar tidak tumbang. Berkacalah pada air yang jernih, karena tanpa tetes air tidak mungkin ada lautan. Jika tidak ada luka dan air mata dalam perjalanan ini, tidak mungkin bisa semakin kuat dan terus bersampah sampai di titik ini. Kebersamaan dalam kesederhanaan yang hadir tidak akan hilang dalam ingatan. Setiap saat yang dilewati akan jadi kenangan yang membahagiakan. Ikhlas dalam berjuang tanpa mengharapkan pujian, tulus dalam berkorban, tidak mengharapkan imbalan, tidak pernah ada kecewa karena dihina, tidak pernah ada amarah ketika dihianati, tapi bangkit dan semakin kuat ketika diuji. Itulah cerita kisah kita bersama dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus buat Bu Firka. Terima kasih Bu Firka. Dan selanjutnya penjelasan rincian tentang sikap dan pandangan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang akan disampaikan oleh koordinator litigasi kami, Bang Petrus Celestinos. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tema konferensi pers kita pada siang hari ini dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau disingkat TAKA meneguhkan komitmen menuntaskan perjuangan bongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Mengapa tema ini adalah meneguhkan komitmen? Karena dalam perjalanan TAKA 1 tahun lebih banyak dinamika terjadi, ya, antara lain sejumlah tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh 1-2 anggota atau teman-teman kita di dalam tim, dilakukan secara tidak etis, memecah belah, kemudian lari meninggalkan tanggung jawab. Juga pengaruh dari sejumlah pihak luar agar TAKA tidak melakukan advokasi membongkar ijazah palsu ini sebagaimana kita lihat selama ini secara efektif dan sukses dilakukan oleh tim non litigasi di bawah koordinasi Ustadz Ahmad Kosinudin yang berhasil membawa isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini menjadi isu nasional bahkan internasional. Dunia ikut menyoroti apa yang terjadi dan dilakukan oleh tim advokasi dalam upayanya untuk mewakili kepentingan masyarakat yang ingin tahu bagaimana negara kita begitu besar, negara hukum, kemudian selama 10 tahun presidennya disebut-sebut menggunakan ijazah yang diduga palsu. Dan negara sama sekali tidak berdaya menghadapi dugaan ijazah palsu ini untuk menyelesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab tentang proses hukum, mengungkap, memastikan kebenaran apakah ijazah yang disebut-sebut sebagai ijazah palsu itu secara hukum harus dinilai, harus dibuktikan bahwa dia asli dan sah atau tidak. Kalau kita hubungkan dengan putusan eksepsi yang dikabulkan dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa
di satu pihak dari segi terdakwa hal yang menggembirakan, tetapi dari segi tuntutan masyarakat agar melalui kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi, masyarakat ingin melihat bagaimana pembuktian tentang keabsahan dan keaslian ijazah Jokowi dalam perkara pencemaran nama baik ini diproses dan diperiksa di dalam suatu persidangan yang dilakukan secara terbuka, jujur dan transparan. Jadi apa yang kita lihat hari ini, kalau dilihat dari kepentingan masyarakat, maka putusan eksepsi ini sebetulnya sebuah lonceng kematian dari keinginan masyarakat untuk mengetahui, memastikan secara hukum benarkah ijazah ini palsu. Tetapi bagi TAKA, kami tetap berkomitmen untuk tetap fokus kepada hukum. Apakah ijazah Jokowi yang disebut palsu ini terbukti secara hukum atau tidak? Karena sampai dengan detik ini, berbagai upaya yang dilakukan justru kandasnya di meja hijau. Tetapi itu bukan langkah terakhir. Kami akan tetap berjuang TAKA dengan jumlah yang mungkin akan makin besar. Walaupun ada upaya dari beberapa pihak untuk memecah belah, bahkan menegasikan peran TAKA selama ini, tetapi kami berkomitmen bahwa TAKA tetap jalan karena perjuangan memenuhi tuntutan masyarakat itu adalah jauh lebih besar. Karena itu sehubungan dengan dinamika yang sebagaimana sudah disebutkan oleh koordinator non litigasi dan juga menyambung puisi tadi sangat bagus. Saya pikir kita masuk saja kepada beberapa poin tentang komitmen meneguhkan sikap perjuangan membongkar kasus ijazah palsu sebagai berikut. Pertama, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selanjutnya disebut TAKA atau tim advokasi, dibentuk untuk melaksanakan amanah dalam deklarasi perjuangan di Aula DHN 45 Gedung Juang Jakarta pada tanggal 30 April 2025 silam, yakni untuk mendampingi, membela, dan turut memperjuangkan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo, sekaligus untuk mendampingi dan membela sejumlah akademisi dan dan aktivis yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo. Amanah dimaksud bukanlah semata amanah dari klien atau individu tertentu, melainkan amanah dari seluruh tokoh, akademisi, dan aktivis yang hadir dalam deklarasi perjuangan, yang hakikatnya juga amanah dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kasus ijazah palsu Saudara Joko Widodo segera dituntaskan secara hukum agar dapat dijadikan pertanggungjawaban bagi generasi selanjutnya, sekaligus membersihkan sejarah bangsa Indonesia dari legasi hitam pernah dipimpin presiden selama 2 periode dengan ijazah yang diduga palsu. Kedua, tim advokasi sejak awal telah menetapkan sejumlah strategi dan teknis perjuangan yang dibangun di atas kejujuran, amanah, bersikap teguh dan konsisten mengungkap kebenaran serta tidak pernah mengambil jalan kompromi dengan kebatilan. Dengan kebatilan. Setiap narasi yang disampaikan kepada publik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada agenda wawancara dengan berbagai media, baik media lokal maupun media nasional, diskursus sosial media, menghadiri undangan podcast, membuat konferensi pers, rilis media, siaran pers, pernyataan hukum, dan berbagai tindakan komunikasi publik lainnya, semuanya dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan rapat tim advokasi. Jadi bukan kita jalan sendiri-sendiri, semua berdasarkan rapat tim advokasi bersama klien. Ketiga, tim advokasi tidak pernah direpresentasikan oleh sosok atau individu tertentu. Tidak pula diperuntukkan untuk membela kepentingan individu atau tokoh tertentu. Setiap anggota tim advokasi berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili tim advokasi.
Tujuan utama tim advokasi selain membela klien dari ancaman kriminalisasi adalah untuk membela kepentingan publik, yakni kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang ingin kasus ijazah palsu Jokowi segera dituntaskan secara hukum agar dapat dijadikan pertanggungjawaban bagi generasi selanjutnya, sekaligus untuk membersihkan sejarah bangsa Indonesia dari legasi hitam pernah dipimpin presiden selama 2 periode dengan ijazah yang diduga palsu. Keempat, sejak dibentuk tim advokasi beranggotakan sejumlah advokat yang berkomitmen untuk mengawal kasus sampai tuntas. Lebih dari 60 advokat terlibat dalam tim ini, di antaranya 1. Petrus Celestinus, 2. Ahmad Kosinudin, 3. Dr. Amir Samsudin, 4. Dr. Herman Kadir, 5. Almarhum Dr. Samsu Jalal, 7. Dr. Ahmad Yani, 8. Mehdi Juniarto, 9. Baharu Zaman, 10. Kurniatri Royani, 11. Juju Purwantoro, 12. Azam Khan, 13. Untung Susiasi, 14. Firka Dewi, 15. Muhammad Samsir Jalil, 16. Yasin Hasan, 17. Sugeng Martono, 18. Muhammad Iryadi, 19. Khairul Anwar Silalahi, 20. Kartika Perdanasari, 21. Asparandi Piliang, 22. Paulet Jemi S. Mokolensang, 23. Gufroni, 24. Fajar Gora, dan lain-lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan Samsir Jalal. Terima kasih. Saya lanjutkan komitmen tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Poin kelima, tim advokasi dalam perjalanannya mengalami dinamika perjuangan di mana ada sejumlah klien yang keluar dan berdamai dengan kepalsuan. Ada pula yang keluar dengan dalih menuding tim kami ada yang bersifat keras. Perlu kami tegaskan bahwa jika yang dimaksud keras adalah konsisten dengan kejujuran, konsisten dengan kebenaran, konsisten melawan kebatilan, konsisten untuk menuntaskan kasus ijazah palsu Jokowi, sekaligus konsisten menolak untuk berdamai dengan kepalsuan, kebohongan dan pengkhianat terhadap amanah rakyat, maka kami tegaskan seluruh anggota tim advokasi memegang keras komitmen untuk menuntaskan perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Keenam, tim advokasi menjalankan fungsi advokasi dengan tetap memegang erat kode etik advokat. Tugas advokat adalah membela hak dan kepentingan klien, bukan menjanjikan kebebasan klien. Jika ada oknum yang mengklaim advokat tugasnya membebaskan klien, maka patut untuk diketahui oknum yang bermanuver dengan narasi membebaskan klien tersebut bukanlah advokat, melainkan hanyalah maklar kasus atau markus. Ketujuh, tim advokasi dalam menjalankan fungsi advokasi tidak pernah terbersit sedikit pun niat dan keinginan untuk menjarakan klien. Setiap narasi dan tujuan yang menyebut advokat ingin memenjarakan kliennya adalah tuduhan yang sangat jahat, tidak berdasar, dan merupakan fitnah murahan. Oleh karenanya cukuplah untuk dikesampingkan. 8. Tim advokasi tidak mengambil kebijakan pembelaan yang menghapus objek perkara ijazah palsu atau memberikan peluang bagi saudara Joko Widodo tidak datang ke persidangan dan tidak perlu membuktikan keaslian ijazahnya. Karenanya kami tidak menempuh upaya pra-peradilan dan atau eksepsi karena dua manuver itu tidak sejalan dengan aspirasi rakyat yang ingin agar saudara Jokowi diseret ke persidangan dan menunjukkan ijazahnya.
Tim advokasi dalam menjalankan strategi pembelaan tidak menempuh cara-cara yang dapat dipahami sebagai upaya mengulur-ulur waktu, melakukan tindakan abuse of prosedur dengan mengakali KUHP yang berpotensi melanggar hukum karena melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum, apalagi mengkhianati amanah rakyat yang sudah lama ingin kasus ijazah palsu Joko Widodo ini dituntaskan di pengadilan dengan menghindari pokok perkaranya. Demikian rilis media disampaikan. Terima kasih. Jakarta 23 Juli 2026. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis Petrus Salisius SA, Koordinator Litigasi ditandatangani. Ahmad Osinuddin SA, Koordinator Non Litigasi ditandatangani. Ya. Abang tutup close itu atau lagi? Kan belum ditutup. Demikian peneguhan sikap tim anti kriminalisasi dan akademisi dan aktivis atau disingkat TAKA sebagaimana telah disampaikan dan dibacakan bersama tadi. Dan selanjutnya kami kembalikan ke koordinator non litigasi untuk melanjutkan. Terima kasih Bang Petrus Salisius. Selanjutnya tentu ada pandangan sikap dari perwakilan tim kami dan juga nanti akan ada pandangan dari tokoh-tokoh yang selama ini membersamai kami. Kami tegaskan tim ini bukan tim eksklusif dan kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh akademisi dan aktivis juga kawan-kawan yang terus membersamai dari sejak proses penyidikan, penetapan tersangka, bahkan terakhir pelimpahan, yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua proses itu sudah sesuai dengan target yang kami tetapkan, yakni tidak berujung penahanan kepada klien kami. Karena yang kami khawatiri hanyalah soal penahanan. Sedangkan pokok perkaranya justru kami berkepentingan agar kasus ini dituntaskan sampai pokok perkara sehingga menjadi jelas bagi seluruh rakyat tentang kedudukan ijazah ini. Sebagaimana juga sudah ditegaskan dalam rilis yang barusan dibacakan. Baik, sebelum masuk ke pandangan tokoh, ada perwakilan dari tim kami yang akan menyampaikan pandangan, yakni dari Dr. Herman Kadir SHMU. Kepada beliau dipersilakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Dari pandangan kami ya, tim TAKA ini, pertama memang saudara Rosurya itu tanda-tanda untuk dia mau keluar dari kita udah ketahuan, udah kelihatan. Ya, ketika dia mengajukan pra peradilan itu tanpa seizin kita, tanpa sepengetahuan kita dan tidak pernah mengajak kita. Ya. Tahu-tahu dia mengajukan peradilan. Pra peradilan. Tiba-tiba dia juga mencabut kuasa hukum kita. Gitu. Tiba-tiba dia mencabut. Aneh ini orang, saya bilang. Begitu kita panggil, dia kasih kembali surat kuasa. Membuat kembali surat kuasa. Terus tiba lama kemudian dia cabut lagi. Jadi ini memang tanda-tanda memang Ada apa? sudah tidak sehat. Ada apa gitu. Jadi kita coba kita menganalisa, teman-teman menganalisa lah perkara ini gitu. Pertama, pra peradilan pertama itu dikabulkan. Ini menimbulkan kecurigaan kita. Dalam sejarah pra peradilan di Indonesia itu baru Budi Gunawan yang bisa dikabulkan untuk pra peradilan itu. Artinya Rosurya ini ketika mengajukan pra peradilan hebat sekali ketika diterima itu. Luar biasa. Nah ini menjadi tanda tanya kami gitu loh. Kedua, kami sudah menganalisa surat dakwaan yang
dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu udah kami baca sekali dan kami analisa. Di situ sangat jelas, ya. Pasal-pasal pertama diadukan adalah delik aduan. Artinya kalau delik aduan itu seharusnya pelapornya itu kan Jokowi hadir, wajib dihadir. Tapi ketika kita baca lagi di dalam itu, pelapornya itu ternyata saudara Kompol Sarif, ajudannya Jokowi sebagai pelapor. Ini kan kalau dari segi hukum, kalau dari keaduan itu kalau bukan pelapornya nggak bisa. Ini gugur demi hukum, batal demi hukum ini. Itu menandakan bahwa ini sudah sangat dilemahkan dakwaan ini gitu. Ya. Artinya apa? Artinya kita ya sebagai orang hukum ya tim hukum ini membaca lah bahwa ada by design. Kenapa dakwaan itu sangat lemah sekali. Nah itu saya bilang ini pasti dari awal-awal saya beberapa podcast mewawancara saya bilang ini bakal dikabulkan saya bilang karena dari dakwaan itu memang dibikin desain sangat lemah itu untuk apa? Saya lihat memang Jokowi tidak menginginkan hadir. Kalau apa? Kenapa? Kalau proses di Polda itu bayangin sudah 1 tahun lebih, ya kan? Tidak akan menyelesaikan persoalan hukum. Di proses Polda itu tidak akan menyelesaikan. Akhirnya dinaikkanlah perkara ini sampai ke pengadilan. Nah, saya bilang tadi bahwa pra-peradilan itu kemungkinan besar akan diterima. Ada beberapa podcast saya di beberapa YouTuber yang wawancara, saya bilang itu bakal diterima. Kenapa? Karena memang mantan Presiden Ketua Jokowi ini tidak mau dia diperiksa, tidak mau diadili. Jadi ada analisa saya tempo hari bahwa itu bakal dikabulkan semua pra-peradilan itu. Tapi ternyata yang yang eksepsinya ini diterima gitu. Pra-peradilan juga tidak diterima. Yang kedua tidak diterima. Karena yang kedua itu menyangkut pokok perkara. Memang di dalam pasal 91 KUHP yang baru itu dan putusan MK 10003 itu sudah jelas bahwa apabila perkara itu sudah naik ke pengadilan, sudah sidang, naik pengadilan dan ada nomor perkaranya itu tidak bisa tidak bisa dieksepsi di pra-peradilankan. Itu harusnya sidang gitu. Maka kita rapat tim TAKA ini ketika dia menawarkan sidang, kita enggak setuju pra-peradilan karena memang legal standing itu pra-peradilan itu sangat lemah sekali gitu loh. Ya udah jelas kok. Di dalam KUHP jelas pasal 91A itu udah jelas. Itu apabila perkara sudah naik ke pengadilan dan ini apalagi perkara Rosso ini udah jelas ada nomor 300 B pidana Jakarta Timur 2026. Artinya memang udah masuk pokok perkara, udah nggak bisa, udah mau sidang gitu loh. Jadi aneh-aneh saja kalau menurut saya ini sampai ke meja peradilan. Apalagi kalau dikabulkan, wah ikut tanda tanya kita juga kan. Tapi ini nyaris dikabulkan. Karena pertama dikabulkan ya kalau Pak Gosirudin tidak ke Komisi Yudisial dan tidak di Gedung Juang 45 ini dikabulkan benar kali. Kenapa? Karena Komisi Yudisial sudah memantau betul di peradilan itu. Nah, berikutnya kami juga mencurigai tanda-tanda ini memang sejak awal klien kita Roy Suryo ini memang tidak menginginkan TAKA ini untuk mendampingi kita di tingkat peradilan. Nah, kenapa? Kita memang orang yang berkomitmen. TAKA ini orang berkomitmen, konsis terhadap perjuangan, terutama nilai-nilai kebenaran. Ya Pak Kozenudin kan nggak bisa dimacam-macamin orangnya. Kalau bisa dimacam-macam, waduh bahaya nih, nggak bisa nih. Akhirnya ya mereka tidak akan mau. Pasti saya udah bilang teman-teman analisa saya, Roy akan mencabut kuasa hukum kita suatu saat nanti saya bilang. Nah benar ternyata fakta.
Karena dalam bincang-bincang saya sudah lihat, karena gelagat-gelagatnya sudah lihat dari dia membentuk dengan Repli Harun itu sudah kelihatan sekali bahwa tanda-tandanya itu ada Roy Tifa, waduh, Roy tiga apa? Troyal, itu Troya, itu dibinting itu. Troya si resmonnya cabut, Troya, Tifa dan Roy. Sekarang kita dicabut lagi, tinggal Tifa sendirian yang dengan timnya sendiri. Jadi artinya memang Taka ini memang dia tidak diinginkan oleh mantan-mantan klien kita itu, karena mereka sendiri membeda pandangan, pikiran, dan mempunyai jalan sendiri. Mereka menjalin jalan yang terbaik menurut mereka itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam dulu sekalian. Ya, Bang Azam dulu sekalian. Nanti kalau pas Pak Narko baru bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memberikan penyegaran, tapi ini penting sekali. Jadi awal mula tanggal 14 atau 15 tahun 2025 April itu kita berangkat ke Gajah Mada, UGM. Dan di situ Roy, Tifa maupun juga dari pihak Richmond menggebu-gebu yang poinnya itu memang tujuan utamanya ingin mengetahui soal masalah ijazah ada atau enggak. Dari situ terus berkembang, yang akhirnya satu copot karena memang akalnya sudah nggak benar, yaitu Richmond, dan yang dua tetap berjuang. Tapi poinnya ingin bagaimana perkara ini terang benderang. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata begini hasilnya. Jadi tidak masuk pada pokok materi yang tadi eksepsinya Dr. Tifa diterima. Berarti poin-poin yang disampaikan rekan-rekan dari AK, dari Bang Petrus, Bang Herman, Bang Samsir, semua itu masuk akal memang. Setelah kita telisik, memang perkara ini ada apa sih? Kok tidak sampai pada materi pokoknya gitu loh ya. Apalagi ternyata yang diperiksa itu kompol yang bukan langsung Jokowinya gitu loh ya. Ada apa juga ini gitu loh ya. Makanya itu dari awal pernah kita minta berulang-ulang tentang BAP itu nggak pernah diberikan. Berulang-ulang kita minta itu nggak pernah diberikan. Karena kita tahu pasti ada hal-hal yang memang ya bisa berubah. Begitu. Jadi bukan soal masalah apa namanya eksepsi diterima, tapi yang menyedihkan itu ternyata pokok perkaranya itu nggak ada gitu loh. Pokok perkara yang menyangkut soal ijazah itu nggak jelas gitu loh. Padahal publik itu yang kita tunggu. Kalau cuma sampai di situ penghentian itu, saya kira bisa saja tanda kutip setting, bisa saja ada permainan tanda kutip, bisa saja itu terjadi. Terbukti juga ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Orang-orang yang ada di tempat kita tadinya luar biasa, ternyata nyebrang tanpa perlu nuwun. 2 orang lagi. Dan bukan cuma di situ, dia menjadi pemanggung di situ. Karena itunya, lah itulah bisa kita baca semua gitu ya, bahwa proses-proses yang terjadi ini adalah proses yang tanda kutip memang settingan gitu ya. Artinya settingan itu bahwa bisa jadi gitu deh. Memang tidak perlu menghadirkan Jokowi gitu loh sebagai orang utama yang ada hubungannya dengan delik aduan absolut, padahal dia wajib untuk hadir di situ untuk menunjukkan yang katanya berjanji. Sebenarnya itu janji udah berulang-ulang, cuman janji yang masalah kasus ini akan membawa ijazah TK, ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, sampai ijazah sarjana. Nggak tahu yang TK ya, mungkin tambahan. Nah itulah yang terjadi gitu ya. Tapi ternyata di BAP itu ya kompol sarif gitu loh. Jadi memang aneh ini, memang dibuat aneh. Dan yang jelas sekali lagi saya katakan, bukan hal yang istimewa eksepsi itu ditolak. Berarti kan pokok perkaranya ini soal ijazah palsu sampai detik ini kan gantung. Tidak ada putusan. Kejelasan yang inkrah bahwa ijazah itu ada atau tidak, asli atau tidak. Sampai detik ini gak ada. Maka dari itu, kami tetap akan berjuang Taka ini
pada titik nadir yang bisa membuktikan bahwa memang ijazah ini memang nggak ada. Dan kami sudah melakukan sebuah proses pelaporan tentang yang membuat ijazah tersebut diindikasikan, dan sudah di Mabes sudah kita aduan dan sudah masuk di meja Kabar Eskrim untuk ditindaklanjuti penyelidikan sampai pada tingkat penyidikan. Dan itu salah satu konsekuensi kita akan tetap berjuang gitu loh, bahwa memang kita akan cari benar enggak sih, jangan sampai rakyat 282 juta ini ditipu karena masalah itu. Makanya kita akan membuktikan kebenaran itu. Jangan sampai ada setting dan permainan-permainan yang diindikasikan nggak baik. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membuat sebuah analogi tentang dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh, nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir, yakni Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara, yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah, sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada tujuh bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Sudah bisa loncat ya? Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan? Kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat. Justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan, dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo.
Setuju? Selanjutnya yang suka marah-marah bukan saya aja, ada Pak Maijen Purnawirawan TNI Sunarko sebagai perwakilan Tom. Tapi geser ke sini Pak, biar saya ngalah. Karena geser gak dapat kameranya. Oh situ aja. Jangan kurang agak. Nah, geser aja, agak mundur aja, mundur. Nah saya ke belakang. Nah. Sini nggak Petrus? Kumisnya ini yang nggak tahan. Hanya gambar-gambar. Lanjutkan. Menambahkan. Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan media yang hadir, yang saya hormati dan saya muliakan. Wah, kehormatan saya suruh bicara sini. Saya bukan lawyer. Saya bicara dulu, saya bukan lawyer. Saya kelompok aktivis yang mengikuti, membersamai para kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya ini saja, yang mengusut atau menggugat tentang keaslian ijazahnya Jokowi yang telah jadi presiden selama 2 periode. Jadi saya ada di mana saja selama kelompok itu berupaya untuk meminta pertanggungjawaban kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya asli atau palsu. Yang kalau menurut dugaan saya dan teman-teman aktivis, di sini ada GMKR, ada FPP TNI, ada ARM segala macam. Nggak mungkin dia punya ijazah palsu. Asli. Nggak mungkin dia punya ijazah asli, maaf. Pasti palsu. Nah, begini, menurut kami para aktivis bahwa tindakan Jokowi mengikuti kontestan pemilu atau pilkada dengan ijazah palsu, terutama di pemilu, itu adalah tindakan kejahatan luar biasa. Saya katakan itu masuk kejahatan luar biasa ini. Jadi kalau mau disamakan dengan terorisme, disamakan dengan pemberontakan, disamakan apa lagi? Pelanggaran HAM berat, sama. Tapi kenapa kok diam saja kita? Kenapa saya katakan bisa disamakan dengan pelanggaran berat yang, ya kalau istilahnya para lawyer mungkin yang namanya extraordinary crime itu. Sama, 10 tahun dia jadi presiden, si Jokowi ini, dia udah merusak tatanan kehidupan bernegara. Dan banyak lagi kali hukum yang dirusak, diganti menurut keinginan dia untuk kepentingan dia, yang dampaknya begitu besar. Yang paling buat saya pensiunan, salah satu diantara yang dilakukan dia adalah pernyataan atau keputusan dia yang mengatakan bahwa peristiwa tahun 65 itu PKI adalah korban. Itu kata lain bahwa yang melakukan berarti rakyat dan TNI. Ini kan pengkhianat nih. Berarti kesimpulan saya ini memang turunan PKI. Anasir PKI, komunis. Apa ini enteng ini pelanggaran ini? Belum lagi membiarkan kematian hampir 1.000 orang petugas KPPS. Dibiarkan kayak kambing mati aja nggak dusun. Nah, 1.000 lebih. Pembunuhan pengawalnya Habib Rizik. 6 orang. Kemudian ada kasus kematian 130 lebih penonton sepak bola di Kanjuruhan. Terus belum lagi kasusnya Bambang Tri, Gus Nur, Habib Rizik. Mereka itu menciptakan pengadilan dagelan
dengan memenangkan ya kelompok dia. Jadi bukan hanya mengejar, kami ini rakyat, bukan hanya mengejar ijazah dia. Karena dengan ijazah dia itu dia udah mengobrak-ngabrik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Bukan hanya karena ijazahnya saja. Dan sekarang dia setelah merusak ini, dia mau melanjutkan perusakan terhadap negara kita ini dengan menempatkan anaknya sebagai wakil presiden. Yang tentunya kita juga akan minta kepada presiden sekarang Prabowo untuk bertanggung jawab. Anaknya tak lulus juga ijazahnya, sedang dikejar, dongoknya nggak ketulungan, mau jadi pemimpin. Ini kita minta pertanggungjawaban ini kepada si Jokowi ini. Memang pintu atau entry pointnya kita minta dari ijazah ini. Kita tahu ini yang melakukan apa ini kelakuan si Jokowi ini sekelompok orang, para pengkhianat yang merusak bangsa ini. Ya di dalamnya ada PKI, tapi ada anasir-anasirnya atau tokoh-tokohnya yang ada di dalam pemerintahan dia, baik itu Purnawirawan Jenderal, TNI, Polri, para tokoh-tokoh lain. Nah inilah yang melindungi sekarang. Sehingga setiap ada pengusutan tentang ijazah palsu Jokowi, begitu besar kekuatan yang bergerak untuk menjaganya, melindunginya. Ini ada anasir begundal dia ini. Termasuk ada kekuatan asing yang melindungi dia gitu. Apa kita mau menyerah? Rakyat. Kita udah ngerasakan bagaimana dirusak oleh manusia yang namanya Jokowi ini. Nah, kenapa rakyat sangat berharap kepada kelompok-kelompok Taka? Ya mungkin yang di sana juga yang di kelompok yang lain ada Bonatua, ada Bu Mercy, ya mungkin juga Bon Jovi dan lain sebagainya. Karena tidak bisa berharap pada pemerintahan Prabowo. Nyatanya udah 2 tahun diem aja dia. Apa yang mau diharapkan? Ya terpaksa lah kita harus kerja keras. Tadi udah disampaikan pada baca itu. Pejuang atau pahlawan belum tentu bisa menyelesaikan tugas ini secara tuntas. Tapi kalau kita hilang dipanggil Yang Maha Kuasa, tinggalkan dunia ini, kita berharap generasi di bawah kita, anak kita melanjutkan sampai terbongkar. Ini jadi presiden sangat negatif buat kita. Di luar negeri pun jadi bahan olo-oloan Republik Indonesia ini. Gara-gara Jokowi ini. Jelek sekali. Itu yang saya katakan. Kita juga rakyat. Ya, saya mewakili rakyat dengan beberapa ormas yang ada di sini. Sangat berharap. Kita berharap inilah yang mewakili kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dalam rangka membentuk kembali negara Indonesia yang katanya berdasar hukum, negara demokrasi. Karena kita dengar, terus terang aja kata, Presiden Prabowo dari sebelum dilantik sampai dilantik, nggak tahu udah berapa puluh kali dia mengatakan akan menegakkan hukum. Kasus ini udah bergulir hampir berapa tahun? Lebih 5 tahun mungkin. Tapi Prabowo berkuasa udah hampir 2 tahun. Sedikit pun tidak ada memberi respon terhadap upaya-upaya menegakkan hukum berkaitan dengan kepalsuan ijazah manusia yang namanya Jokowi yang telah merusak bangsa ini. Karena itu kita berharap pada ini. Jadi saya aktivis akan mengikuti semua kelompok yang mengejar ijazahnya Jokowi. Yang kami yakini itu palsu. Kita akan membersamai. Tapi kita tidak akan mau bersatu dengan orang-orang yang kita sudah tahu nyatakan pengkhianat. Ya kalau kayak si Rismon itu, siapa lagi? Itu kan udah pengkhianat tuh. Egy, DHL, Damai Hari Lubis, berteman sama iblis itu sama dengan iblis. Gak usah kita deket-deketin. Gak usah kita deket-deketin. Mudah-mudahan ini pemerintah dengar.
Ini kan karena pemerintahnya letoy, nggak punya tanggung jawab penegakan hukum, omong kosong. Yang lain-lain itu bisa berjalan kalau ini saja tidak berani ditegakkan. Termasuk juga di sini, kenapa rakyat berharap kepada kelompok Taka ini? Karena DPR-nya pisek budek, nggak bersuara sama sekali. Padahal kita semua tahu suatu negara akan berdiri tegak, maju, solid apabila penegakan hukum itu benar. Benar, sesuai hukum yang ada, dilaksanakan dengan jujur, adil. Kita nggak ada. Kita udah lihatlah Gus Nur sama Bambang Tri sudah jadi korban begitu aja. Nggak malu itu pemerintah. DPR nggak malu itu. Nggak malu. Belum lagi Habib Rizik yang katanya bilang saya sehat terus masuk penjara. Dan kasus lain kilometer 50 kematian segala. Ini kan berarti nggak ada hukum di negara kita ini. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan yang disampaikan pada saat konvers oleh Taka ini. Saya diundang, saya bukan bagian dari ini, tapi kami bagian dari rakyat yang peduli penegakan hukum di negeri kita yang tercinta ini. Karena kami tidak percaya pada pemerintah. Kami tidak percaya dengan DPR. Sampai hari ini, nggak percaya kita. Karena mereka diam saja. Itulah yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali undang-undang di kepala saya tentang penegakan hukum. Karena janjinya presiden banyak sekali. Tegakkan hukum. Bagian dari penegakan hukum itu adalah berantas korupsi. Omong kosong penegakan hukum. Kalau pemberantasan korupsi bisa berjalan, kalau penegakan hukumnya tidak jalan. Gitu. Jadi cukup ini aja yang bisa saya sampaikan. Kami berada di mana, siapa saya dan teman-teman yang lain aktivis yang membersamai kelompok Taka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung Bang Marwan aja biar langsung oke. Ya. Oke. Langsung Bang Marwan. Bang Marwan Batubara dari GMKR. Ya. Langsung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya mungkin akan membagi kepada 3 hal pokok. Yang pertama, kita bicara pokok perkara. Pokok perkaranya itu adalah proses pembuktian ijazah Jokowi di pengadilan. Dan itu tidak pernah terjadi sejak kasus Gus Nur dan Bambang Tri 2022 dan 2023. Kenapa itu terjadi? Kenapa tidak terjadi pembuktian? Karena memang kalau dulu itu presidennya masih Jokowi, dia bisa intervensi kemana-mana. Maka pembuktian itu tidak perlu dilakukan di pengadilan, lalu sejumlah orang dijadikan tersangka sebagai pelaku pencemaran nama baik atau fitnah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang rasanya yang masih jadi presiden, Jokowi itu masih jadi presiden, ya. Tapi di sini sebetulnya kita bisa juga mencatat cengkraman Jokowi itu sangat kuat di 2 lembaga pengkhianat, ya. Yang pertama itu Polri, yang kedua itu UGM. Maka dengan misalnya, kalau kita lihat di UGM itu bulan Maret 2025 menyatakan ijazah Jokowi asli. Kemudian Polri itu bulan Mei menyatakan ijazah Jokowi itu identik, ya. Sementara 2 lembaga ini bukan tempat untuk terjadinya proses pembuktian atau pokok perkara tadi. Jadi kita bisa nyatakan 2 lembaga ini lembaga pengkhianat negara, pengkhianat konstitusi, pengkhianat rakyat. Mana itu? Polri dan
yang kedua itu UGM. Nah, kita memang punya presiden. Maka hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa presiden atau DPR atau lembaga kehakiman ini kan harusnya bisa independen. Sekarang Pak Prabowo itu jadi presiden yang katanya ingin menegakkan hukum, yang kalau kita perhatikan secara politik, Jokowi ini ingin melanjutkan dinasti Jokowi yang sudah mulai curi start untuk Pilpres 2029 misalnya, akan berkunjung ke sejumlah daerah. Sementara juga diklaim ada klaim dari Jokowi Gibran akan berpasangan dengan Prabowo, sementara Prabowo sebetulnya enggan. Nah, di sini saya kira sebagai presiden kita menuntut Pak Prabowo bahwa kalau dulu pembuktian tadi pokok perkara tidak bisa terjadi karena presidennya itu adalah Jokowi, sekarang presidennya Prabowo, masa ikut atau tunduk di bawah cengkeraman Jokowi, ya kan? Saya berharap secara politik tadi ada ancaman dinasti Jokowi terhadap Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, kalau memang benar ingin menegakkan hukum dan konstitusi, buktikanlah itu dengan mendukung secara penuh proses di pengadilan, sehingga tadi pembuktian pokok perkara itu bisa benar-benar terjadi di mana ya di pengadilan, dan itu bisa dilakukan Pak Prabowo dengan melakukan benar-benar pengontrol Polri dan Kejaksaan. Ya, kalau ini ada di bawah kendali Jokowi, maka memang kita tinggal berdoa saja. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo itu berubah sikap dan kita nyatakan rakyat akan mendukung Pak Prabowo kalau berani menuntaskan pokok perkara ijazah palsu Jokowi. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin mengingatkan kita semua bahwa teman-teman seperjuangan dulu, ya, dulu itu cukup banyak, dan lembaga untuk teman-teman semacam kelompok pendukung sebagai PH-nya itu kan dulu 1, ya, tapi sekarang jadi ada 3. Ada yang memang datang khusus ke Solo, tapi ada yang sekarang menjalani 2 proses persidangan di PN Jaksel dan PN Jaktim. Nah, kita tidak mau mengecam menyerang mereka. Itu pilihan mereka. Mungkin daya tahannya cuma sampai situ. Ya sudah, kita maklumi saja. Kita maklum. Ya udah. Tapi minimal bagi saya, misalnya saya sempat beli buku yang ditulis oleh 3 orang teman itu, buku tebal dulu ya, launching di Tebet. Ya, saya beli juga pakai lelang tuh. Jadi, ya makanya maksud saya dengan buku itu sebenarnya saya terdidik, saya paham. Cuma kalau bicara mempertahankan kebenaran, itu kan kadar kita masing-masing itu berbeda. Apalagi yang namanya Jokowi dan geng itu termasuk polisi, itu kan menghalalkan segala cara. Ya, kalau memang tidak bisa dirayu dengan uang atau logistik atau apa, ya ini cuma contoh saja ya. Bisa juga diancam. Nah, ada yang tidak kuat. Untuk apa? Untuk 2 hal tadi. Sehingga berubah sikap. Nah, kita berharap yang tersisa itu masih bisa konsisten. Mas Rustam, Bu Kurnia, dan Pak Rizal Fadilah, dan Taka saya kira akan tetap mendampingi, dan kita dari GMKR, saya kira Pak Narko dari FEB TNI juga akan terus berada di belakang teman-teman yang bertiga ini dan tim Taka. Nah, karena itu sekali lagi, sudahlah, kalau memang maunya seperti itu, kita pahami saja situasinya, tapi jangan habiskan energi kita untuk justru lebih banyak mempersoalkan sikap mereka. Ini sangat manusiawi, apalagi kalau bicara komitmen kebenaran itu rendah. Jadi banyak orang yang akhirnya takluk. Saya pernah sampaikan, ibarat lari maraton 10K, ya ada yang tahan sampai 2 kilo, 5 kilo, tidak sampai yang ke 10 misalnya.
di tengah jalan, ya udah sampai segitu saja kemampuannya dan kita maklumi. Maka karena itu saya berharap untuk fokus kepada yang tersisa, bahwa penjahatnya itu masih berkeliaran di sana, ya, bersama dengan tadi lembaga pengkhianat Polri dan UGM, dan dibiarkan pula oleh DPR yang memang banyak tersandra oleh Jokowi. Misalnya kita bisa dengar dalam kasus Jampitsus bagaimana Golkar itu dibajak Jokowi, atau yang lain-lain. Saya kira itu begitulah DPR itu, sehingga mungkin ya tinggal kita saja, dan saya harap mari kita terus konsisten untuk bersuara untuk menghadapi pengkhianat negara yang ada, terutama pentolannya itu adalah Joko Widodo. Dan terakhir sekali, saya kira bagi Pak Prabowo ini ada istilah oleh manusia merdeka, kill or to be killed, ya. Kalau Pak Prabowo tidak berbuat sesuatu, akhirnya nanti Pak Prabowo juga bisa dilengsarkan. Tapi kalau serius menghadapi Jokowi, salah satu tempat untuk bagaimana Pak Prabowo menegakkan hukum dan menangkap atau melawan pengkhianat ini adalah salah satunya melalui kasus ijazah palsu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ormas pejabat. Harus didampingin sama dir BH-nya. Di hidung. Tapi di situ. Ya, kan jabat turun tangan nih. Halo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini atau pagi menjelang siang tadi, kita sudah mendengar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memang mengabulkan daripada eksepsi Dr. Tifa yang menjadi satu catatan bersama yang sering kita, sebetulnya sudah bukan rahasia umum bahwa eksepsi ini akan diterima karena memang sekali lagi ada tangan-tangan di belakang itu yang memang sudah merencanakan agar Jokowi ini tidak bisa datang ke pengadilan karena memang ketakutannya Jokowi untuk dicecar pertanyaan-pertanyaan dari para pengacara mungkin. Jadi mau tidak mau eksepsi itu diterima. Ya, kita tinggal lihat nanti prapit yang ketiga Mas Roy Suryo. Apakah sama sesuai dengan prediksi kawan-kawan? Kalau memang sama ya sudahlah. Gitu. Tapi sekali lagi perjuangan ini belum berakhir. Masih panjang. Maka siapkan stamina kita. Kalau mereka yang pecundang silakanlah keluar daripada medan perjuangan. Jangan sampai cawe-cawe lagi dalam medan perjuangan yang sok mau jadi pahlawan, yang sok mau jadi sebagai orang yang paling idealis, tapi mengorbankan daripada amanah rakyat. Rakyat ingin sekali bagaimana Joko Dok ini hadir di pengadilan, ya, biar ditelanjangi oleh para pengacara-pengacara kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin begitu dahsyatnya, tapi tetap akan dilindungi oleh para pecundang-pecundang. Kami mengatakan pecundang bukan dari lingkarannya Joko Dok, bukan, tapi dari lingkaran kita. Karena kalau dari lingkaran Joko Dok pasti mereka tidak akan mau Jokowi untuk dihadirkan.
Tapi yang kami katakan pecundang adalah mereka yang coba-coba ya mengkhianati perjuangan daripada tim, mengkhianati daripada perjuangan yang memang rakyat sampai saat ini menunggu mantan presiden ke-7 yang tukang ngibul, ya, yang tukang ngibul, yang punya wajah deso tapi hatinya iblis, yang begitu jahatnya kepada rakyatnya sendiri. Ini gara-gara masuk gorong-gorong, ya. Yang begitu bengisnya, ya. Peristiwa Kanjuruhan, KM 50, belum lagi Bawaslu 2019 itu hampir seluruh daripada aktivis-aktivis itu disiksa, disetrum di berbagai macam penyiksaan. Belum lagi KPPS yang meninggal sampai 1.200 orang. Ya, semuanya ini menjadi tumbal daripada kekuasaan pemerintahannya Joko Dok yang memang selama ini diketahui dia selalu ke Gunung Kawi. Kawi apa Lawuh? Kawi. Iya. Nah sekarang ada pemimpin seperti ini dibela luar biasa, mengkhianati daripada amanat konstitusi. Dia paksa anaknya yang nggak bisa apa-apa untuk menjadi wapres dengan mengubah undang-undang padahal di PKPU-nya belum dirubah. Dipaksakan untuk menjadi pemimpin, tapi yang akhirnya bikin Indonesia sampai saat ini berantakan. Dan kepada kawan-kawan yang memang kemarin seperjuangan sama kita, melihat hal ini peluang mungkin selesai dari sini dipanggil ke Oslo, bawa segembokan segembokan cuan. Kita tinggal lihat saja nanti. Kita akan melihat akhirnya endingnya kayak apa. Bagaimana akan dinilai oleh rakyat begitu hinanya mereka bisa mengkhianati daripada amanat rakyat. Mengkhianati perjuangan kawan-kawan. Kalau nggak mau ditahan, kalau nggak mau sengsara, jangan jadi pejuang. Jangan jadi aktivis. Yang dikatakan Ustadz Aka tadi, gara-gara kalian kami jadi tersandra. Akibat penelitian kalian yang kalian ingkari sendiri, kami mau tidak mau bergerak turun ke bawah. Kami dampingi Anda, bolak-balik Anda. Anda tidak pernah mengeluarkan uang kami sendiri. Kami tidak minta apa-apa dari Anda, tapi kami hanya ingin komitmen Anda menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Anda hianati dengan berbagai macam cara. Dari cara yang kasar ketahuan sampai cara yang halus banget. Diayak sedemikian rupa. Ada orang yang gak jelas tahu-tahu jadi ini jadi itu di dalamnya. Akhirnya di antara kita diadu domba. Di antara aktivis, di antara pengacara diadu domba satu sama lain. Saya hanya mengatakan bahwa yang kami dukung bukan personal Roy Suryo, bukan personal Dr. Tifa, bukan personal Rustam Effendi, bukan personal daripada Dr. Fadila, bukan juga personal daripada Ibu Kurnia, bukan. Ini memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan untuk anak cucu kita ke depan. Coba bayangkan. Joko Dok. Coba bayangkan, kita udah berusaha bagaimana kita untuk membersamai. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lihat para purnawirawan kita, para jenderal-jenderal sepuh kita. Mereka sudah tidak mikirkan lagi usianya, enggak. Yang dia pikirkan, dia tegakkan kebenaran dan keadilan di negara Indonesia. Dengan gampangnya dimainkan dari belakang. Ada tim Taka, tahu-tahu bentuk lagi tim RRT, yang satunya berkhianat, bentuk lagi tim Troya,
Selesai itu bikin lagi apa? Mau tampil sendiri, mau jadi pemimpin sendiri, rakyat akan melihat, rakyat akan menilai, rakyat mempunyai daripada pemikiran yang waras. Mana mereka yang masih teguh menegakkan kebenaran dan keadilan, mana yang mereka hanya menjadi peluang agar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Emak-emak selama ini selalu berkorban. Emak-emak selama ini selalu memikirkan bagaimana ini bisa terus. Pengorbanan mereka tidak dipikirkan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana ini benar-benar terjadi. Jokowi hadir di pengadilan dan kita akan membesut daripada ijazahnya benar atau tidak. Yang sudah banyak diprediksi dia tidak akan pernah berani. Karena memang ijazahnya tidak ada. Tapi minimal rakyat tahu, minimal rakyat bisa tercerahkan, minimal rakyat bisa menilai ke depannya sudah tidak mau lagi terperosok ke dalam lubang yang sama. Ini menjadi satu pelajaran buat kita, pembelajaran buat semua rakyat Indonesia. Jangan gampang terpengaruh dengan pencitraan. Siapapun orangnya, kalau buat pencitraan sudah kelihatan sudah. Kalau nanti ada pilkada, ada pilpres, masuk gorong-gorong, udah jangan dibuka itu gorong-gorong, tutupin lagi. Biar kagak keluar. Ini kurang ajar udah. Diikutin sama anaknya sekarang. Anaknya keluyuran sana sini ditanya, au nggak jelas. Sedih rasanya 282 juta rakyat Indonesia punya wakil presiden yang nggak jelas daripada arah dia punya program. Ngabisin triliunan rupiah. Maka sekali lagi pada tim Taka teruslah bergerak, teruslah berjuang. Insya Allah kami akan selalu membersamai. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu. Ya, walaupun bahasa kasarnya kemarin ada yang dicopot ya, diberhentikan. Dipecat. Bayar enggak ya? Iya. Kalau perusahaan gaji, Iya, terus kita dipecat tuh wajar. gratis. Ini orang benar-benar mau berjuang, membantu, membela untuk menegakkan kebenaran keadilan dipecat. Saya bingung juga nih. Ini pembisiknya siapa sih Bang Roy? Iya, pembisiknya siapa? Gitu. Kok sampai tega perjuangan dari awal bersama-sama di tengah-tengah setahun lebih. Ya. Ada orang masuk tengah-tengah udah langsung mau jadi sok pimpinan, mau ngapain? Kita dari awal ya, ya Dul ya. Dari awal Dul. Iya. Selalu kita bergerak bersama, kita membersamai bersama, bukan masalah Roy Suryo saja, bukan masalah ijazah, bukan. Ya, dari zamannya kita perang di PIK kemarin. PIK 2 bagaimana yang namanya Ustadz Ahmad Kozinudin berantem sama preman. Di desa Kohot. Bayangkan, berantem sama preman sekampung dia sendiri. Karena datang kebagian. Kita datang jam 10, dia datang jam 8. Yang didatengin markas preman. Iya, artinya apa? Artinya perjuangan ini bukan semerta saat ini, enggak. Dari lama kita berjuang, emak-emak membersamai kita semua. Semua yang mempunyai tekad bersama menegakkan kebenaran keadilan, melawan kezoliman, selalu kita bersamai dimanapun. Apalagi lawyer-lawyernya ini nggak ada yang dibayar. Mereka ongkos sendiri, bensin sendiri. Yang saya dengar saat ini ada yang dibayar katanya. Benar nggak? Tuh wartawan yang tahu tuh. Kalau udah ada yang dibayar ya sudahlah, ya. Artinya perjuangannya itu ya segitulah. Ya, perjuangannya segitu. Yang dikasih duit ya segitu udah. Tapi kita yang nggak pernah dibayar
maka tidak pernah akan ternilai daripada perjuangan kita. Insya Allah, ya, kalau ini sudah menjadi satu tekad bersama, tim Taka teruslah bergerak. Kami akan selalu membersamai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ARF, Gubernur Wulandari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup para aktivis dan relawan yang istiqomah dan pintar dalam menilai perjuangan. Orang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang baik dibisukan. Ingat sekali lagi, orang yang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang yang baik dibisukan. Tidak boleh bicara di mana-mana. Harusnya pada saat itulah kita curiga. Kami di sini benar, kami di sini setia kepada tujuan perjuangan, bukan setia kepada tokoh siapapun itu. Pada saat tokoh itu mulai belok kiri belok kanan kayak bajai, kami tetap akan lurus. Kami tetap akan mengejar apa yang menjadi cita-cita perjuangan kami. Kami memang menitipkan nilai perjuangan kepada para akademisi, para pejuang yang saat ini mungkin sudah bebas ya. Ya, karena apa? Karena memang sudah tidak ada nilai kebenaran selama ini di Indonesia. Tetapi orang yang ikut mengkhianati kebenaran itu, walaupun siapapun itu, masuknya dia dari pejuang atau dari apa, tetap menjadi pengkhianat. Dan malah aku melihat sekarang malah bergeser. Yang harusnya kita menjadikan ijazah itu adalah substansi dari persoalan negara ini tertekan. Malah tujuan kita malah membebaskan teman-teman kita. Kita memang mau kok bebas. Memang dipikirnya kita tidak setia. Tidak, kita setia. Kita setia kepada teman kita setia juga kepada tujuan perjuangan kita. Tetapi pada saat teman kita yang kita ikuti, yang kita bela, yang kita selalu kawal, tidak lagi setia kepada kita, apakah kita harus tetap setia kepada dia? Ingat, kita ini relawan bukan serpihan rengginang, bukan. Kita ini adalah komponen yang paling penting dalam perjuangan ini. Ingat ya, ingat kepada para relawan yang ada di luar sana, jangan pernah merasa diri lo adalah sia-sia. Bukan. Ingat, kalian pada saat datang ke perjuangan atau ke lapangan, apakah Anda dibayar? Tidak. Kita memakai uang kita sendiri, kita haus, kita beli pakai uang kita sendiri. Jadi artinya, hargailah tenaga kita, hargailah waktu kita, dan hargailah diri kita. Kalau kita sudah menghargai diri kita, maka orang lain pun akan menghargai kita. Sekian dari saya, dan teruslah istiqomah, biarlah waktu yang akan memberitahu siapa kita sebenarnya. Terima kasih. Bukurnya, ayo bukurnya. Ayo geser. Bukurnya nggak bisa. Ini bukurnya. Ini pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, nothing that happen in our life is random. Everything is planned by the best of planner. Kira-kira saya ingin mengatakan tidak ada satupun jejak kehidupan kita ini yang random atau acak atau kebetulan. Semua sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah best planner ketika saya harus bertemu dengan seorang yang bernama Egy Sujana. Ya, oleh karenanya mewakili TPUA, kami bertiga, saya dan Rizal Fadilah ya, dan Damai Hari Lubis, yang sayangnya juga bersama-sama dengan Egy akhirnya mengambil RJ itu, menghadap kepada Presiden ke-7 2 periode Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Adalah suatu hal yang tidak random juga dan bukan kebetulan ketika akhirnya keduanya mengambil RJ, meninggalkan kami, meninggalkan peperangan. Dan sampai hari ini alhamdulillah tampaknya sehat bugar,
bahkan bisa warawiri untuk terus memaki-maki dan menjelek-jelekkan kami. Saya ambil hak ini karena saya tersangka. Harusnya orang yang beliau jaga. Jangan lupa, kami berangkat ke Solo dan Jogja itu meninggalkan keluarga kami. Saya istri dari seorang suami. Saya juga adalah ibu dari anak-anak saya. Berikut satu mobil bus itu semuanya adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan merupakan kesayangan keluarganya. Kami ditinggalkan, ya. Oke, kita stop di situ. Lalu random lagi ini. Jika kemudian seorang yang sangat kami banggakan mulanya, seorang anak muda yang luar biasa, doktor yang kami percaya waktu itu, yang membuat kami semakin kuat untuk berangkat ke Jogja dan Solo, Rismond Hasiholan Sianipar. Dengan caranya sendiri, dia meninggalkan juga medan perang, ya, yang tentu saja dikomandai oleh salah satu pengacara yang juga ada di Taka tadinya. Setiap kali meninggalkan hal tersebut memberikan luka di hati kami. Tapi sayangnya ada luka lagi yang lebih perih. Ketika saya harus mengatakan ya bahwa pukulan-pukulan tidak berhenti datang kepada kami. Sylvester Stallone tuh pernah mengatakan, bukan penting seberapa kuat engkau memukul, tetapi yang penting adalah seberapa kuat engkau menahan pukulan tersebut dan berapa tahan engkau dipukul. Inilah pukulan-pukulan itu. Hingga pada akhirnya tanggal 13 Juli 2026 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, orang yang saya sayangi pribadi ya, dan juga semua sayangi, yaitu saudaraku Roy Suryo, mengatakan bahwa benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 yang lalu untuk menegaskan bahwa yang akan mendampingi saya dalam sidang pokok perkara tidak hanya di pra-peradilan, akan tetapi juga yang akan mendampingi saya pada pokok perkara, yang salah satunya adalah tim yang saat ini yang berisikan, dia menyebutkan nama Gofur Sangaji dan Soraya. Dua orang ini tercatat adalah pengacara-pengacara Taka tadinya. Itu mungkin tidak terlalu menyakitkan sampai beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena dia, oknum yang dimaksud, dan itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah Ahmad Kosinudin, tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan, bahkan menegasikan eksepsi yang hari ini sedang diupayakan oleh Dr. Tifa. Beliau juga menyayangkan bahwa kawan-kawannya menjadi korban. Saya persingkat, saya ingin mengatakan, Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya, Kurnia Trayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara, dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat, karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis. Karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Ya, saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silahkan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja, yang ingin kembali ke Bali G sana silahkan, makanlah makanan kesukaanmu, tapi jangan kau ganggu kami yang sedang berjuang ini. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan, jangan cerabut kami satu persatu dari Taka dengan alasan kasihan kawan-kawan saya yang masih ada di Taka. Tidak. Ya, kami ingin mengatakan, lahir dari hati kami yang terdalam, 3 tersangka ini ingin mengatakan bahwa kami berterima kasih kepada Taka di bawah ya koordinator dari tim litigasi Bang Petrus Salistinus dan tim non litigasi Ahmad Kosinudin.
Terima kasih Anda sudah memberikan pencerahan kepada bangsa Indonesia, menjelaskan duduk soal yang sebenarnya dari TV ke TV. Walaupun hari ini langkah Anda disendat karena dikatakan Anda tidak lagi mewakili kepentingan orang yang dimaksud. Selain itu saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang bisa kami harapkan dari pemerintah kecuali presiden ya. Saya melihat dan patut kita berbaik sangka bahwa tidak ditahannya Roy ada setidaknya di sana pertimbangan bahwa jaksa memikirkan kehendak presiden yang tidak ada huru-hara dan kehebohan. Tetapi yang lain, wakil presiden, kemudian menterinya yang berjumlah 49, Wamenseknya yang berjumlah 59 orang, kemudian DPR-nya, DPRD-nya, dan DPD-nya yang hampir berjumlah 20.757 orang itu tidak sama sekali berkontribusi kepada kami yang sedang mencari keadilan ini. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya menegaskan diri untuk meneguhkan dalam pencarian ijazah palsu Joko Widodo ini adalah satu-satunya cara untuk mengharapkan tegaknya kebenaran dan keadilan. Namanya disebutkan dalam sidang Tom Lembong, dalam sidang Noel, dalam sidang Yakult, dalam sidang Hasto Kristanto, dalam sidang siapa lagi? Nadiem, semua tidak pernah mampu menggiring dan membawanya ke persidangan. Betapa kuatnya orang ini. Saya ingin mengatakan bahwa tentu saja perjuangan ini tidak mudah. Insya Allah kami siap. Kami ingin mengatakan kami berada di sisi para advokat kami yang berjuang lurus tanpa dibayar. Kami berterima kasih. Dan saya ingin mengatakan tidak ada lagi waktu untuk menyelamatkan Indonesia now or never. Terima kasih. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kalau narasi udah disampaikan sama senior-senior. Oh iya. Bentar ya. Cuma 2 menit, 2 menit. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera. Jadi kalau narasi tadi udah disampaikan sama senior-senior, sama Ustadz Eka sudah disampaikan rohani. Saya cuma mau kata-kata manis. Jadi menyikapi putusan sela Dr. Tifa sama Royko, Dr. Tifa itu memang harus menang. Kenapa? Supaya Jokowi mengerti betapa berartinya ijazah asli. Iya kan? Karena dia akan bawa ijazah palsu. Buat Royko, buat pengadilan Jakarta Selatan, ya, Mr. Dalang ini dia memang harus kalah dari pra-peradilan tersangka. Kenapa? Supaya dia mengerti pakai pengacara yang mana yang pengkhianat, yang mana yang penyelamat. Ya, dia harus mengerti. Satu lagi, menyikapi semua ini, saktinya kena kaki. Saktinya si Begeng ini. Ya. Jadi ini sudah menggambarkan buat Pak Prabowo segera angkat Jokowi jadi Menteri Kehakiman. Karena cuma dialah yang bisa mengendalikan seluruh pengadilan. Ya, termasuk Mahkamah Konstitusi. Ya. Semua yang diperintahkan sukses. Termasuk pra-peradilan, Gibran dan Tifa. Itu aja kalau dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup banyak dibicarakan oleh rekan-rekan dan relawan serta Bapak Pembina kita. Saya hanya ingin menyepil sedikit bahwa selama ini kami sudah bersama-sama sekitar 1 tahun lebih dalam mendampingin kasus ijazah palsu.
ini sering dipertanyakan sama termul. Saya akan menyepil termul ini. Selama ini katanya kita berjuang atas nama rakyat yang mana? Nah, ini di sini semua ini masyarakat segini banyak, apa nggak dianggap rakyat? Di sini ini perwakilan daripada rakyat yang sudah mengawal dari awal perkara ijazah palsu dengan biaya sendiri, dengan ongkos sendiri, bahkan kami ini para advokat dan relawan ketika akan menghadapkan, maaf, bukan berarti mengungkit, tetapi kami hanya ingin membuka sedikit hati rekan-rekan kita yang sudah di seberang sana, yang sudah merasakan kebebasan, yang sudah merasakan apapun itu namanya. Yang penting, kalau memang itu jalan kalian, silakan kalian nikmatin seperti tadi apa yang Bu Kurnia sampaikan. Tetapi ingat sedikit saja apa yang sudah kami relawan maupun advokat lakukan untuk kalian, sedikit saja. Jadi tolong jangan ganggu kami, jangan memfitnah kami, jangan mendeskripsikan kami. Kami ini adalah we are the Taka. Artinya kami di sini semua berjuang bersama-sama atas nama di tim Taka dari awal. Jadi kami sebagai pengacara di tim Taka itu sangat, kalau sakit hati mungkin terlalu berlebihan lah, tapi kami sangat kecewa karena kok pada akhirnya seperti ini. Yang kemarin selama 1 tahun lebih kita bersama-sama kok akhirnya dilepeh, bahasa Jawanya itu dilepeh dan kita tidak dihargain. Tolong telaah kembali apa yang diucapkan, tolong telaah kembali apa yang sudah lakukan. Walaupun mau berusaha memporak-porandakan tim Taka, tetapi insya Allah kami bismillah tetap, karena perjuangan ini tidak akan pernah berhenti di sini. Masih banyak apa yang bisa kami lakukan dan masih banyak yang mau dan bersedia kami dampingi, kami bela, kami ikutin apa yang menjadi keinginan atau harapan masyarakat luas, yaitu membuktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Intinya apa? Pasti kembali lagi kepada pembuktian di pengadilan. Saya rasa dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi, hidup Raiko, hidup Jokowi, hidup Rustam. Hidup Bang Rustam. Hidup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah acara ini cukup ramai ya, bahkan lebih ramai dari persidangan Dr. Tifa kayaknya nih. Jadi saya sudah memprediksi bahwasanya Jokowi itu tidak akan hadir dalam persidangan gitu loh. Karena apa? Karena kan yang buat itu Eko. Eko Sulistyo, Eko Panjul, Eko aktivis PKI. Jadi sampai kapanpun Jokowi nggak akan hadir gitu loh. Nah hari ini kan Jokowi selalu bilang saya ini korban dari kita ini. Jokowi itu bukan korban, Jokowi itu pelaku kejahatan. Jokowi itu harus ditahan, ditangkap. Eko Sulistyo, Pratikno harus ditangkap. Kalau polisi mau memeriksa laporan kami di Barreskrim, selesai kasus ini. Jokowi pasti ditangkap dan diadili. Jadi atas putusan Dr. Tifa, ternyata ada yang lebih senang dari Dr. Tifa gitu loh. Saya tadi di Barreskrim saya ketemu dengan Lecumanan. Nah, Lecumanan ketemu saya tegur, Bang Lecu, oh iya Bang Rustam katanya. Waduh, selamat Bang Rustam menang katanya gitu kan. Saya bingung juga apa yang menang. Terus saya bilang begini sama Lecu, bukannya lu yang menang. Kalau begini kan Jokowi kan gak hadir di pengadilan gitu kan. Artinya lu menang. Oh iya bang, makasih bang gitu. Jadi intinya kasus ini memang sengaja dibuat Jokowi supaya Jokowi tidak hadir di pengadilan gitu loh. Nah, kami ini bertiga
saya, Kang Rijal dan Ibu Kurnia siap bertarung di pengadilan bersama dengan tim Taka untuk membongkar ijazah palsu Jokowi yang dibuat oleh Eko Panjul. Jadi supaya rakyat tahu ijazah Jokowi ini dibuat oleh Eko, maka ini tak akan berani hadir. Dan saya selalu sebut nama Eko. Ada beberapa saksi yang menyatakan kepada saya bahwa dia ikut membuat bersama Eko. Hari ini juga ada Mbak Ita, terima kasih Mbak Ita hadir. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami untuk membongkar ijazah palsu Jokowi, yang dimana kawan Mbak Ita juga mengakui kalau dia ikut bersama Eko. Wah, terima kasih Mbak Ita, selamat berjuang kembali. Jadi tidak ada lagi peluang Jokowi untuk menyatakan ijazah dia itu asli. Dia ini bingung gitu loh, dipikir dengan memusnahkan barang bukti, membakar pasar pramuka akan hilang. Tidak, pembuatnya masih ada. Ijazah ini dibuat 2029. Siapa yang membuat? Ya relawan 2012 ijazah ini dibuat. Ketika Jokowi Ahok. Siapa yang membuat itu? Ya relawan-relawan itu. Nah, saya temukan dan mengakui bahkan orang yang tertinggi dari relawan itu kerjaan kue sama Eko. Artinya selesai barang ini dibuat di pasar pramuka. Kalau kita bertarung, nanti kita dorong orang itu biar Jokowi itu mukanya berdarah-darah gitu loh. Nah, menangis darah biar dipermalukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Supaya tidak ada lagi presiden macam Jokowi yang pembohong ini gitu loh. Yang merusak bangsa ini, menghancurkan bangsa ini. Dan sok menyatakan ijazah itu asli. Padahal palsu, 1000% palsu. Foto itu bukan foto Jokowi. Gigi yang gingsul itu bukan gigi Jokowi. Bibir Jokowi itu tidak seperti itu. Bibir Jokowi itu kalau kita perhatikan, sebelah kirinya miring. Yang ini rata, bibirnya agak tebal, itu bukan Jokowi. Kumisnya juga bukan Jokowi. Kacamatanya itu kacamata bang siapa itu yang di depan tuh. Jadi itu memang bohong besar, Jokowi melakukan kebohongan. Dan saya yakin Jokowi tidak akan berani berhadapan-hadapan dengan kami. Kamilah yang membongkar ijazah itu. Kami yang memulai, kami yang akan mengakhiri membongkar ijazah Jokowi palsu. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kita lihat sampai titik darah penghabisan, kita akan melawan Jokowi. Kepada para termul, menurut saya segeralah menghindar dari Jokowi. Karena apa? Ijazah Jokowi itu dibuat oleh Eko Panjul. Eko kader PKI, aktivis PKI dari Solo. Jadi jelas, Eko itu kawan abang saya, almarhum Nuku Sulaiman. Jadi kita tahu Eko itu siapa. Jadi Jokowi jangan berpura-pura lagi. Udah dapat barang inilah siapa yang buat. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan kita meyakini ijazah Jokowi itu asli, jangan. Ijazah Jokowi itu palsu dibuat oleh Eko Panjul, Eko Sulistyo, aktivis 80-an, aktivis PKI. Yang hari ini Solo Jakarta lagi menyelesaikan S3-nya. Jadi jelas hari ini para hakim, para pak polisi, kalau mau menyelesaikan kasus ini kepada Pak Prabowo, periksa yang orang kita laporkan di Barreskrim. Eko Sulistyo, Pratikno, Jokowi, dan Pak Imam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil lagi. Pak Taufik, sini Pak Taufik. Gabung lagi kita. Sini. Sini Pak Taufik. Sini. Sini. Iya. Biar kameranya nggak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segede-gedenya, saya terlambatnya bukan sedikit tapi luar biasa. Di seberang jalan sana udah terlambat sekitar hampir 30 menit. Muter kemari butuh waktu sejam lebih, kira-kira begitulah. Jadi minta ampun saya jalan. Jadi yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini adalah bahwa
paparan riset teman saya singkat namanya SA. Saat itu dia masih di BIN, November tahun 2015. Paparannya 2 kali terbuka dengan jarak 1 minggu di gedung Kartika Chandra sana. Antara lain yang hadir itu Wapres waktu itu, Pak Agum hadir, rame-rame jalan. Dan apa yang dipaparkan, saya cuma percaya 30%. Saya ingin cerita latar belakangnya. Siapa Jokowi sebetulnya? Dia sudah memaparkan bahwa PKI gaya baru riset sudah nyusup masuk dan dia akan mengendalikan Polri. Kedua, dia kendalikan DPR dengan tidak berbunyi. Saya nggak percaya. Saya baru kenal beliau di sana. Dia waktu itu masih di BIN. Belakangan saya tahu dia di BIN. Nah, dia paparan 2 kali. Saya ngobrol banyak. Dia sampai bilang, Bapak percaya nggak? Saya bilang 30% percaya. Buat saya nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Biar Anda tahu. Gara-gara dia paparan 2 kali, dia dipanggil oleh LBP dan dimaki-maki. LBP menuduh dia kampanye untuk kemenangan Prabowo. Dia bilang kenal juga enggak. Apa yang terjadi? Akhirnya dia digusur dari BIN. Perempuan. Saya kaget ketika berjalan, kok semuanya kejadian persis. Saya nyari dia sekarang belum ketemu. Saya coba telepon rada susah. Tapi yang jelas suaminya tentara terakhir Brigjen digusur, dia dibuang ke Papua apa segala macam. Jadi apa yang dilakukan Jokowi sekarang itu bukan tindakan yang baru, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Saya ngomong PKI gaya baru bangkit, diketawain, di WA diketawain, PKI udah mati Pak, udah nggak ada lagi, nggak usah. Itulah mentalitas bangsa kita. Saya belajar beginian. Ini mental apa? Mental berpikir level 3 dari 8 level. Apa level 3? Reaktif, instan, kemudian simptomatis. Jadi kalau nggak kelihatan muncul si PKI gaya baru nggak bilang gua PKI, dia nggak yakin tuh PKI. Ini mereka berjalan terus. Padahal MPR sudah jelas melarang PKI. PSI itu PKI, saya ngomong di medsos. PSI itu partai PKI itu. Nah, kita tidak mengangkat sumber masalah yang menjadi masalah bangsa, yaitu Jokowi itu PKI. Dari mana saya bilang di PKI? Statement dia saya baca di medsos lewat Kepres nomor 8 Februari 2014. Jokowi mengatakan dalam G3065 PKI adalah korban. Keluar kepres-kepres susulan menyantuni keluarga korban. Kita diam. Kita nggak ribut. Inilah bangsa ini. Nunggu muncul, nunggu kebentur baru bereaksi. Tolong kita belajar lah mentalitasnya kok nggak dibenerin mau sampai kapan. Berpikir level 3. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita sebetulnya mengedukasi bangsa, merubah mindset bangsa ini, jangan lagi mindset level 3, naiklah minimal level 5 gitu. Dan dia tidak akan berhenti Jokowi ini, nggak akan berhenti. Jadi rekan-rekan kita yang lain ngangkat ijazah Pak News silakan aja. Saya kalau bisa ngomong di publik, saya angkat dia PKI gaya barunya. Itu ada jaringannya yang main semua itu. Eko tuh PKI itu. Tadi ada yang bilang kan ya, yang emang dia betul itu. Tolong cek si rekap tuh siapa isinya. Kok bisa-bisanya yang menang Prabowo dibawa sama ada Gibran gitu. Siapa si rekap? Kok kita nggak ribut? Nggak ngerti saya. Teman-teman ini masyarakat ini kok nggak ribut? Karena memang ada program dari mereka untuk membuat masyarakat tidak menganggap ini penting. Jadi kembali saya katakan apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita. Yang kita lakukan adalah bagian dari proses melawan bangkitnya bergeraknya PKI gaya baru yang sudah berani tampil ke permukaan dengan partai gajah yang namanya PSI. Saya mau di publik. Siapa? PSI itu partai gajah, PSI itu PKI. Jadi
Saya nggak tahu, saya ditanya, Fik, lu ada yang ngancem nggak? Alhamdulillah nggak ada. Ngancem gua mah percuma ya kan. Udah sepuh begini, percuma juga habis dia ancam segala macam. Belum tentu gua takut juga diancam. Gua anak jalanan diancam, kerja kita ngancam, diancam gitu kan. Jadi tapi ini yang terjadi, ini tidak akan berhenti sampai di sini. Tidak akan berhenti sampai di sini. Dan untuk ada yang lain, Mbak kita saya nanya, ada yang ngancem-ngancem nggak? Saya paling takut, mereka akan dikerjain, akan dikerjain. Ke keluarga orang yang dekat sekalian, ini PKI semua. Saya siap lawan fisik ke mereka, karena mereka sudah tidak punya mental berkelahi lagi, tapi nyusup kiri, nyusup kanan. Karenanya saya hanya membantu agar teman-teman lebih memahami. Saya tidak akan ngomong mencuatkan ijazah palsu, walaupun itu juga strategis memajukan Jokowi. Saya angkat PKI gaya barunya dia. Kenapa? PKI adalah musuh semua bangsa ini. Kalau kita ngomong ijazah, barangkali yang sebagian yang pusing, yang lain ijazah diributin. Tapi kalau PKI gaya baru, saya maaf, saya kenal dekat beliau. Saya berdosa juga. Saya nenteng dia, saya yang bawa dia. Saya kagum sama dia. Ini orang jujur, sederhana, segala macam. Saya kenalnya lewat pertemuan jam 10 malam. Kita tungguin teman saya kenalin. Nama depannya Kartika dan sebagainya. Pak, saya mau nanya orang temen nih, teman segala macam. Jam 10 malam dia datang di rumah temanku. Dengan capek segala macam. Anda liatin, saya jatuh hati waktu itu. Karena dia bilang, waktu bilang, Pak, kita pulang duluan deh, Bapak istirahat aja, Bapak capek. Apa nyautnya? Jangan begitu Pak Taufik. Bapak datang untuk saya. Capek itu tanggung jawab saya. Saya ganti baju senar, mohon Bapak jangan pulang. Ngomongnya begitu humble. Sampai sekarang, waduh ini orang hebat banget nih. Jujur, sederhana, lugu. Taunya gue yang bego bener. Belakangan, saya mulai tahu dia bohong dan saya tinggal pergi. Saya ngomong empat mata sama dia. Pak Jokowi jadi gubernur, saya bantu habis, insya Allah jadi. Begitu dia jadi, dia datang, Pak, Bapak minta proyek apa? Hah, kaget gua. Terima kasih Pak, enggak. Saya contoh satu hal sama Bapak. Tolong jadi gubernur 5 tahun, selesai baru Bapak tinggalkan kalau mau pergi. Siapa? Janji Pak gini, ngomong berdua empat mata. Anggit ajudannya itu ada di situ. Apa yang kejadian? 2 tahun menjabat dia loncat jadi presiden. Buat saya silakan, tapi tolong ngomong dong ke saya. Bukan tiba-tiba dimutusin, nah ini orang nggak ada etika. Depan Pak Hashim, waktu dia menang jadi gubernur, ada saya di situ. Ini biar Anda tahu ya. Pak Hashim bilang ke Jokowi, Pak Jokowi selamat ya. Oh ya makasih Pak Hashim. Jangan ke saya, terima kasih ke Pak Prabowo. Pak Prabowo yang bayar berapa miliar ke Ibu Mega untuk bisa Jokowi dilepasin, digiring jadi gubernur. Anda tahu apa nyautnya Jokowi? Loh kok saya mesti terima kasih? Saya kan tidak pernah minta dibantu. Anda bayangin. Depan sampai, waduh ini orang begini. Hashim ketawa-ketawa gak enak aja. Silakan tanya Pak Hashim. Ini orang memang bangsat, betul bangsat. Ya kalau ketemu lagi saya maki depan dia gak ada urusan. Buat saya udahlah gue tahu. Hatinya kecil, akalnya banyak. Mas saya takut banget servis itu. Gue nak jalan Pak Jokowi jangan banyak macam. Iya Pak. Dia itu bangsat, benar-benar bangsat. Kasih tau sama Jokowi. Taufik Baudin bilang dia bangsat. Jadi kita menghadapi orang yang bukan cuma dia sendiri. Dia jadi ujung tombak PKI gaya baru. Yang akan menggoyahkan kita lagi dengan membuat DPR diam. Selama Kapolrinya masih yang sekarang, don't expect too much. Strategi mereka, Kapolri dijinakkan. Kalau enggak dia ditangkap dong Bang Polisi. Jadi Listio Sigit itu udahlah ya. Silakan aja, saya ngomong ke WA terbuka. Satu lagi siapa? Tito Karnavian. Kilometer 50 itu presidennya Jokowi, Kapolda atau Kapolrinya Tito Karnavian. Itu disetel yang mau dibunuh itu HRS. Meleset anak buahnya yang kena. Saya datang ke TKP-nya ke sana. Saya ngomong sama polisi, Pak ini apa Pak? Oh ini Pak, udahlah Bapak jangan bohong ya. Yang akhirnya ditangkap mati apa itu karena ngelawan katanya. Udah nih PKI gaya baru Pak. Jadi kilometer 50 adalah contoh bukti bagaimana PKI bermain presidennya Jokowi. Nah Tito Karnavian itu tangan kanannya.
Jadi dia mengendalikan polisi masuk ke dalam segala macam, dan selama Kapolri yang sekarang belum diganti, don't expect too much. Polisi yang baik-baik disingkir-singkirin. Saya ngomong sama salah satu mantan jenderal gini-gini, dia cerita banyak. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, kita fokus hajar dia boleh lewat ijazah palsu, tapi tolong sumber masalahnya dia adalah ujung tombak PKI gaya baru yang sudah disebar kemana-mana lewat PSI Partai Gajah. Itu aja yang sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari tim PHK? Dari perwakilan tokoh ada yang belum? Hah? Cukup ya? Bang Azam penutup. Azam udah. Azam. Udah. Ya udah. Bang Azam deh. Langsung ditutup aja lah Bang Azam. Aku udah jam 2. Saya minta kepada rekan-rekan media, ini perlu disampaikan kepada Dr. Tifa untuk membuat nyali baru, melaporkan ijazah palsu Jokowi. Kan dia menang kan? Katanya begitu kan? Dengan eksepsi ditolak, maka secara tidak langsung dia bebaskan. Diterima, ya. Berarti kan dia menang. Kalau dia menang, berarti rekan-rekan media bisa menanyakan dan menindaklanjuti kepada Dr. Tifa. Ayo dokter, laporkan ijazah palsu Jokowi tetap ada. Saya kira itu aja. Itu urusan rekan-rekan media. Apa jawabannya kita tunggu, dan apakah dia mau melakukan action itu, nah kita tunggu juga. Karena apa, proses nanti perkara Roy juga akan sama eksepsinya diterima, pasti itu saya yakin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.